Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Hari ini saya akan membahas sejarah mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman pernah bertanya nggak? Bagaimana sih Islam bisa masuk ke Indonesia? Dan bagaimana Islam dapat menyebar di Indonesia hingga mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim? Untuk mengetahuinya, kalian harus menonton video ini sampai habis. Karena di video ini kita akan membahas teori-teori masuknya Islam dan bagaimana Islam dapat tersebar di Nusantara. Teori masuknya Islam ke Nusantara terbagi menjadi 4 yang utama, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, dan yang terakhir teori Cina. Dari keempat teori tersebut menerangkan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan juga pernikahan, dengan perbedaan pandangan mengenai asal negara penyebar agama Islam. Teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh para pedagang dari Gujarat dan Malabar di anak benua India, bukan langsung dari Arab. Asal-usulnya, menurut teori ini, Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat yang berdagang melewati Selat Malaka dan menjalin hubungan dengan masyarakat di pesisir barat Indonesia. Proses penyebarannya, Islam menyebar melalui jalur perdagangan, di mana para pedagang Gujarat menjadi perantara penyebaran Islam di Nusantara. Hal ini kemudian memunculkan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Samudra Pasai. Bukti yang mendukung teori Gujarat ialah kesamaan batu nisan. Batu nisan Sultan Malikus Saleh yang wafat pada 1297 dan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki corak yang mirip dengan batu nisan-nisan yang ditemukan di Gujarat, India. Selanjutnya, keterangan penjelajah. Penjelajah Venesia, Marco Polo, saat singgah di Perlak pada tahun 1292 menyebutkan bahwa di wilayah tersebut sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajarannya. Selanjutnya ada jalur perdagangan. Adanya kenyataan bahwa Islam disebarkan melalui jalur perdagangan antara Indonesia, Gujarat, Timur Tengah, dan Eropa. Kelemahan teori Gujarat ialah perbedaan mazhab. Beberapa sejarawan mencatat adanya perbedaan mazhab. Mazhab yang dianut oleh masyarakat Samudra Pasai adalah Syafi'i, sedangkan masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kemudian status kerajaan Samudra Pasai. Ada juga argumen bahwa pada abad ke-13 Masehi, kerajaan Samudra Pasai masih merupakan kerajaan Hindu, bukan Islam. Asal-usul teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau dikenal Iran pada masa sekarang. Alasan utama munculnya teori ini, banyak kemiripan budaya, tradisi Islam, dan aliran keagamaan di Indonesia yang berkembang di Persia. Hubungan dagang sudah terjalin sejak abad 7 hingga 13 Masehi. Tokoh pendukung teori ini Husain Jadiningrat, Umar Amin Hausen, P.A. Husain Jadiningrat. Proses penyebaran menurut teori Persia yaitu A. Perdagangan Persia. Perdagangan Persia berdagang rempah-rempah di Gujarat, Bandar Abbas, Hormuz, lalu berlayar ke Aceh, Sumatera, dan Jawa. B. Ulama Sufi Persia. Ulama Persia yang berajaran Sufi menyebarkan Islam melalui dakwah, ajaran tasawuf, kesenian (syair, hikayat, zikir). C. Hubungan tasawuf. Tradisi tasawuf Persia memiliki pengaruh kuat pada perkembangan Islam awal di Nusantara. Bukti-bukti teori Persia. 1. Tradisi tabot atau taubik di Sumatera Barat dan Bengkulu. Upacara ini mirip tradisi Asyura Syiah di Persia, yaitu memperingati hari gugurnya cucu Nabi Husain bin Ali.
2. Kisi-kisi seni Islam. Bentuknya yaitu kaligrafi, seni ukir, pola arsitektur mirip gaya Persia abad pertengahan. Yang ketiga, gelar tokoh yaitu wali songo atau sheikh. Penggunaan istilah syah atau sheikh banyak dipakai di Persia juga. Kelemahan teori Persia. 1. Tidak ada bukti langsung berupa nisan awal. 2. Bukti budaya bisa muncul karena akulturasi bukan sumber awal. 3. Lebih kuat sebagai pengaruh budaya bukan jalur awal. 4. Jalur perdagangan utama abad 7 hingga 13 lebih condong ke Gujarat dan Arab. Teori Arab. Teori Arab atau teori Mekah adalah teori yang menyatakan bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara secara langsung dari wilayah Arab atau Mekah sejak abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para musafir dan pedagang Arab. Tokoh yang mendukung teori ini, yang pertama ada Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Kemudian ada J.C. Van Leer. Selanjutnya ada T.W. Arnold. Yang terakhir ada Keijer dan Niemann. Bukti yang mendukung teori ini ialah naskah Cina kuno. Disebutkan bahwa pada tahun 625 Masehi sudah ada pemukiman bangsa Arab di pesisir barat Sumatera. Kemudian ada batu nisan. Ditemukannya batu nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi di Sumatera. Kemudian selanjutnya ada kesamaan mazhab. Mayoritas penduduk Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, sama seperti yang umum dianut di Mekah dan Mesir. Yang terakhir ada dominasi pedagang Arab. Kaum pedagang Arab pada masa itu cukup dominan dalam perdagangan di Nusantara yang mempermudah interaksi dan penyebaran Islam. Teori Tiongkok menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perantau Muslim Tiongkok yang bermigrasi ke Nusantara, terutama ke Palembang pada sekitar abad ke-9 Masehi. Teori ini didukung oleh bukti seperti adanya pengaruh budaya Tiongkok dalam aksi sektor di Masjid Jawa, gelar-gelar Raja Demak yang bergaya Tiongkok, serta keberadaan Raden Patah yang disebut sebagai keturunan Tiongkok sebagai pendiri Kesultanan Demak. Bukti dan pendukung teori. Migrasi Muslim Tiongkok. Teori ini didukung oleh catatan migrasi Muslim Tiongkok ke Kanton Asia Tenggara, khususnya Palembang pada tahun 879 Masehi. Hubungan perdagangan. Sebelum Islam datang, Tiongkok sudah memiliki hubungan dagang erat dengan Nusantara. Bukti-bukti fisik dan historis. Masjid-masjid di Jawa yang memiliki gaya arsitektur Tiongkok, gelar-gelar Raja Kesultanan Demak menggunakan istilah Tiongkok, Raden Patah, tradisi kesenian di Sumatera Selatan yang menunjukkan pengaruh Tiongkok yang kuat. Kelemahan teori. Teori ini lebih menjelaskan peranan Tiongkok dalam penyebaran Islam di Indonesia, bukan menjelaskan awalnya masuk agama Islam keseluruhan Nusantara.